Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan melakukan observasi di TK Fastabikul Khairat Samarinda. Ikuti terus ya. TK Fastabikul Khairat mulai berdiri pada tahun 2007 di bawah binaan Jeminu Sutomo dan bekerja sama dengan Yayasan Fastabikul Khairat Samarinda. Pada awalnya, kegiatan belajar masih bergabung dengan gedung SD dan berada di lantai bawah karena segala fasilitasnya masih terbatas. Seiring meningkatnya jumlah peserta didik setiap tahun, pada tahun 2010 mulai dibangun gedung khusus untuk TK. Lalu pada tahun 2012, gedung tersebut sudah bisa digunakan sepenuhnya. Hingga sekarang, gedung TK dirancang dengan konsep yang nyaman dan menyerupai suasana rumah agar anak lebih merasa aman, tenang, dan mudah beradaptasi. Akses gedung juga menggunakan sistem satu pintu agar keamanan lebih terkontrol. Dalam hal kurikulum, sekolah selalu menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan pendidikan dari pemerintah. Selain itu, sekolah juga memiliki kurikulum yang menjadi ciri khas dan karakter sekolah. Tujuannya agar pembelajaran tidak hanya mengikuti aturan pemerintah, tetapi juga memiliki kekuatan nilai dan identitas sekolah itu sendiri. Dengan demikian, anak dapat berkembang secara menyeluruh baik dalam aspek akademik, sosial maupun pembentukan karakter. Untuk jumlah peserta didik, pada awalnya hanya sekitar 48 siswa dengan 3 rombongan belajar. Namun dari tahun ke tahun, jumlah siswa meningkat hingga mencapai sekitar 110 siswa saat ini. Kapasitas maksimal adalah 120 karena disesuaikan dengan jumlah ruang kelas yang tersedia agar pembelajaran tetap optimal dan terpantau. Secara fasilitas, sekolah terus mengembangkan sarana belajar sesuai kebutuhan anak usia dini. Mulai dari ruang kelas yang aman, area bermain, akses yang ramah anak, hingga suasana sekolah yang bersih, nyaman, dan mendukung kegiatan yang menyenangkan. Pembelajaran melalui pengalaman langsung sangat membantu anak dalam memahami materi. Ketika tidak ada objek nyata yang dapat diamati, proses penjelasan menjadi lebih sulit. Misalnya saat membahas tentang lebah madu, awalnya hanya menampilkan video agar anak-anak memperoleh gambaran. Namun karena mereka tidak melihat objek nyata, rasa ingin tahu mereka semakin besar. Mereka terus bertanya tentang bagaimana lebah bekerja dan seperti apa proses pengambilan madu itu sebenarnya. Selama kurang lebih 2 minggu, guru berusaha mencari informasi dan media yang lebih konkret. Akhirnya menemukan media dan bahan yang ditunjukkan kepada anak-anak, termasuk video yang lebih jelas tentang cara memeras madu dan proses madu dihasilkan oleh lebah. Pembelajaran langsung benar-benar terlihat manfaatnya ketika melakukan field trip. Pada saat mengamati bunga matahari, anak-anak dapat melihat lebah secara langsung. Mereka sangat antusias dan berkata, "Indah sekali." Pengalaman seperti itu memberi mereka pemahaman nyata tentang materi yang sebelumnya hanya mereka lihat melalui media. Namun, ada beberapa tantangan dalam menerapkan pembelajaran berbasis pengalaman langsung dan permainan. Tantangan utamanya adalah waktu dan perencanaan. Ketika teori sudah diberikan di awal, kegiatan lapangan seringkali baru dapat terlaksana sebulan kemudian, karena membutuhkan persiapan izin dan penjadwalan. Selain itu, ketersediaan media pembelajaran juga menjadi kendala. Jika objek nyata belum bisa ditampilkan, harus mengandalkan video, buku cerita, atau berbagi pengalaman dengan guru lain yang sudah mengajar topik yang sama. Meskipun demikian, manfaatnya jauh lebih besar. Anak-anak menjadi lebih aktif, lebih mudah memahami konsep, dan terlihat sangat antusias ketika mendapatkan pengalaman belajar yang konkret dan menyenangkan. Melalui permainan dan observasi langsung, mereka belajar tanpa merasa terbebani. Dalam pembelajaran, selalu memulai dengan memberikan teori atau diskursi terlebih dahulu agar anak memiliki gambaran awal mengenai materi yang akan dipelajari. Setelah itu, barulah merencanakan kegiatan belajar di luar kelas sebagai bentuk pengalaman langsung dan eksplorasi lingkungan. Misalnya ketika mempelajari tentang tanaman, mengajak anak-anak keluar untuk mengamati bunga dan tumbuhan di lingkungan sekolah. Mereka melihat secara langsung mengamati bentuk, warna, maupun perbedaan-bedaannya. Selama kegiatan berlangsung, anak-anak biasanya saling bercerita dan bertukar informasi tentang apa yang mereka temukan. Setelah kegiatan observasi selesai, kembali ke kelas untuk melakukan sesi recall. Pada tahap ini, anak-anak diminta menceritakan kembali apa yang mereka lihat dan temukan. Contohnya, mereka menyebutkan jenis-jenis bunga yang mereka lihat, warna-warnanya, atau perbedaan bentuk daun yang mereka temui. Dengan cara ini, anak tidak hanya belajar melalui penjelasan guru, tetapi juga melalui pengalaman langsung, serta kemampuan mereka mengingat dan mengungkapkan kembali hasil pengamatannya. Metode ini membantu anak belajar secara lebih bermakna karena mereka terlibat aktif, berinteraksi dengan lingkungan, dan memproses kembali informasi yang diperoleh.
kognitif dan akademis setiap anak serta bagaimana perkembangan sosial emosional mereka. Dari 11 murid yang terdapat di dalam kelas dapat terlihat dengan jelas bahwa ada beberapa anak yang secara sosial emosional memang masih belum stabil. Anak-anak seperti ini biasanya perlu pengulangan aturan secara konsisten. Pemahamannya harus diulang kembali agar mereka benar-benar mengerti. Sebaliknya, ada pula beberapa anak yang sangat cepat tanggap ketika diberikan instruksi atau pertanyaan. Mereka langsung memahami dengan cepat dan dapat memberikan umpan balik dengan baik. Selain itu, ada juga anak-anak dengan kemampuan pemahaman yang berada pada tingkat sedang. Untuk kelompok ini biasanya memberikan kesempatan bergilir agar mereka dapat menjawab dan tetap terlibat. Anak-anak pada kategori ini umumnya mampu menjawab dengan baik. Adapun anak-anak yang membutuhkan penjelasan lebih cepat atau pengulangan lebih intens biasanya akan terlihat saat suasana kelas sedang tenang. Ketika diajukan pertanyaan, mereka belum bisa menjawab, barulah diberi arahan untuk dapat dengan penyebutan langsung atau stimulus tambahan. Dari 11 anak tersebut biasanya ada 2 atau 3 anak yang benar-benar perlu penguatan lebih sering. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor usia. Mereka adalah anak-anak yang usianya lebih muda dibandingkan dengan teman-teman lainnya, sehingga wajar bila membutuhkan pendampingan tambahan. Sementara itu, anak-anak lainnya sudah menunjukkan kematangan perkembangan. Mereka sudah cukup siap, apalagi mengingat masa belajar sudah mendekati 6 bulan. Selain itu, saya juga terlihat laporan perkembangan mereka ketika berada di TKA atau jenjang sebelumnya. Dari laporan tersebut terlihat bahwa beberapa anak memang masih membutuhkan peningkatan tertentu, sehingga pada tahun ini ditunjukkan rencana pengembangan dan memberikan dukungan agar kemampuan mereka dapat terus meningkat. Sehingga pada tahun ini dilanjutkan rencana pengembangan dan memberikan dukungan agar kemampuan mereka dapat terus meningkat. Di awal pembelajaran, anak selalu diingatkan tentang nilai keagamaan seperti keyakinan bahwa Allah selalu melihat perilaku kita. Anak diajak untuk menyayangi teman dan menghormati guru. Aturan kelas disampaikan sebagai bentuk kasih sayang, termasuk ketika menegur anak yang melanggar. Pendekatan dilakukan secara individual karena setiap anak memiliki latar belakang berbeda. Beberapa anak yang orang tuanya sibuk membutuhkan perhatian lebih. Dengan menyambut mereka sejak pagi melalui salim dan pelukan, suasana hati mereka lebih tenang sepanjang hari. Namun jika pernah terlewat, anak cenderung mencari perhatian. Ada juga anak yang terbiasa dimanjakan di rumah sehingga kesulitan berbagi. Ia cenderung ingin memiliki semua hal untuk dirinya. Dalam situasi seperti ini, pendidik menggunakan pendekatan personal dengan berbicara pelan, menatap mata, dan menurunkan intonasi. Terutama karena karakter anak laki-laki membutuhkan komunikasi langsung. Anak tersebut sebenarnya memahami kesalahannya, tetapi sering memainkan emosi guru. Nilai sopan santun dan karakter terus ditanamkan. Guru menekankan bahwa di sekolah, guru adalah pengganti orang tua dan teman-teman seperti saudara yang harus saling mengingatkan dan kebaikan. Anak diajarkan bergiliran berbicara serta menjaga suara saat berinteraksi. Kelas tidak memiliki anak kebutuhan khusus, tetapi terdapat anak dengan speed delay yang sudah dapat mengikuti kegiatan reguler. Secara umum, tantangan yang muncul lebih berkaitan dengan perkembangan sosial emosional dan akademik yang masih perlu dibimbing. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga video yang kami sampaikan dapat mengetahui informasi terkait dengan TK Fastabikul Khairat yang merupakan TK favorit di Samarinda.